Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bibi Al-Fajri, seorang siswa dari SMK YPIP Petojo. Di sini saya ingin menyatakan oposisi kontra dari mosi dinasti politik membawa dampak lebih buruk. Tidak semua dinasti politik membawa dampak yang lebih buruk. Namun, dalam beberapa kasus, keberadaan dinasti politik dapat memperkuat stabilitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memastikan keberlanjutan yang mendukung atau pro kepada rakyat. Dinasti politik seringkali dimasukkan dan diasumsikan negatif karena dianggap menghambat meritokrasi. Namun ketika anggota keluarga politik memiliki kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang baik, keberadaan mereka justru menjadi modal sosial dan politik yang baik. Dinasti politik juga memungkinkan kesinambungan visi dan misi dalam jangka panjang yang kerap sulit tercapai dalam sistem yang terlalu sering berganti pemimpin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jika dinasti politik dijalankan dengan baik, semisal satu keluarga yang sangat berkompeten dan baik dalam hal politik, dari zaman pertama kali keluarga tersebut menjabat, semisal kakek mereka adalah seorang politikus ataupun pemimpin yang baik dari atas sampai bawah, nantinya ilmu tersebut, jika memang dia berkompeten, ilmu tersebut bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Misalkan nanti anaknya, lalu nanti lanjut ke cucunya, begitupun 3 generasi. Apabila si pemilik dinasti politik yang pertama ini adalah orang berkompeten, tentu menghasilkan hal-hal yang baik seperti mempercepat pembangunan, memperbaiki kualitas negara, menyelesaikan masalah yang seringkali menyengsarakan rakyat, dan yang lain sebagainya. Contohnya adalah kita ke negara Singapura. Lee Kuan Yew sebagai bapak pendiri Singapura meletakkan fondasi kuat bagi negara tersebut ketika putranya Lee Hsien Loong naik menjadi Perdana Menteri. Sebanyak pihak yang khawatir akan praktik dinasti politik. Namun, Lee Hsien Loong justru melanjutkan dan menyempurnakan banyak kebijakan ayahnya, membawa Singapura menjadi salah satu negara paling maju, bersih dan baik, serta bersih dari korupsi dan kompetitif secara ekonomi di dunia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dinasti politik yang baik, jika memang ayah dari Lee Hsien Loong, yakni Lee Kuan Yew, karena dia adalah pemimpin yang baik, lalu dia menjalankan politik dinasti pada negara tersebut, contohnya di sini Singapura. Nah, si Lee Kuan Yew ini dia meneruskan bukan hanya kekuasaan, tetapi dia meneruskan juga ilmu-ilmunya kepada Lee Hsien Loong. Nah, nanti Lee Hsien Loong ini sebagai penerus dari dinasti politiknya, ia akan menerapkan ilmu tersebut serta mengimprove, jadi tidak ada pengurangan. Nah, inilah kekurangan dari politik yang terus berganti-ganti kepala pemimpin, karena beda kepala tentu beda pemikiran. Beda dengan dinasti politik, ilmunya bisa diturunkan. Lalu saya menegaskan, jadi menyatakan bahwa dinasti politik selalu berdampak buruk adalah hal yang rancu sebenarnya, tidak akurat. Dalam kondisi di mana integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas tetap dijaga,
dinasti politik bisa menjadi kekuatan yang positif dalam pemerintahan. Yang bermasalah bukan dari dinastinya, melainkan dari niat setiap individu yang ingin menjabat. Apabila dinasti politik dijalankan oleh orang yang tidak berkompeten, dari awal sampai akhir tentu tidak akan berkompeten. Apabila dinasti politik dijalankan dengan orang-orang yang hanya meneruskan jabatannya tapi tidak meneruskan ilmunya, tentu dinasti politik tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan, seperti mungkin pembangunan yang akan terhambat ataupun hal-hal lain yang bakal menghambat negara tersebut untuk berkembang. Contohnya negara yang sedang berkembang. Baik, terima kasih, cukup dari saya, Muhammad Tibial Fajri, seorang siswa dari SMK YPI Kutojo. Selamat siang, dadah.